Salve sahabat aku Katolik, di bagian pertama kita sudah menelusuri bagaimana Gereja Katolik lahir dari persekutuan para rasul dengan Petrus sebagai batu karangnya. Tapi perjalanan tidak berhenti di situ. Hari ini kita masuk ke babak yang paling mengerikan dan sekaligus paling memuliakan. Penganiayaan brutal oleh Kekaisaran Romawi. Tapi tenang, ini bukan sekedar kisah kelam. Ini adalah kisah tentang iman yang menang di tengah darah dan api. Penganiayaan terhadap umat Kristen bukanlah aksi sepihak atau sesaat. Ini adalah operasi sistematis, terorganisir, dan berlangsung berabad-abad, dimulai dari kecurigaan hingga penyiksaan yang kejam. Apa salah orang Kristen? Mereka tidak menyembah dewa-dewa Romawi. Mereka tidak mau menyebut kaisar sebagai Tuhan. Dan mereka berkumpul diam-diam, memecahkan roti dan menyembah Kristus. Bagi Romawi, ini adalah bentuk pemberontakan. Tapi, umat Kristen hanya membawa satu senjata, kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Tahun 64 Masehi, Kaisar Nero, Roma terbakar hebat. Banyak orang percaya Nero sendiri yang membakar kotanya. Untuk mengalihkan tuduhan, Nero menunjuk umat Kristen sebagai kambing hitam. Akibatnya, umat Kristen dijadikan obor hidup, dilumuri minyak, digantung, dan dibakar untuk menerangi taman pesta malam Nero. Petrus dan Paulus wafat dalam penganiayaan ini. Darah para pemimpin gereja tumpah di jantung kekaisaran. Sempat reda sebentar, tapi pada tahun 303 Masehi muncul lagi badai besar. Kaisar Diokletianus meluncurkan penganiayaan paling sistematis dan brutal terhadap umat Kristen. Gereja-gereja dihancurkan, kitab-kitab suci dibakar, umat dipaksa menyembah dewa. Yang menolak, disiksa, dipenggal, dan dibakar hidup-hidup. Banyak umat bersembunyi di katakomba, gua bawah tanah yang gelap dan lembab. Di sanalah misa dirayakan secara rahasia. Di sanalah jenazah para martir dimakamkan. Dan dari sanalah iman justru tumbuh semakin kuat. Kamu tahu apa yang aneh? Semakin dianiaya, semakin banyak yang percaya. Semakin ditekan, semakin berkembang. Orang-orang Romawi terheran-heran. Mengapa para Kristen rela mati dengan wajah damai? Mengapa mereka berdoa sambil dibakar? Dan mengapa mereka memuji Tuhan bahkan saat dimangsa binatang buas? Kesaksian mereka mengguncang jiwa masyarakat Romawi, dan seorang bapak gereja, Tertullianus, menulis kalimat legendaris. Darah para martir adalah benih bagi gereja. Tapi badai tak berlangsung selamanya. Tahun 312 Masehi, seorang jenderal muda bernama Konstantinus memperebutkan kekuasaan di Roma. Sebelum pertempuran penting di jembatan Milvian, ia melihat penglihatan salib di langit bertuliskan, "Dengan tanda ini, engkau akan menang." Konstantinus pun mengganti lambang pasukannya dengan salib Kristus, dan ia menang besar.
Tahun berikutnya, ia menjadi kaisar dan mengeluarkan Edik Milan tahun 313 Masehi. Kekristenan menjadi agama legal di seluruh kekaisaran. Setelah lebih dari 250 tahun dianiaya, umat Katolik akhirnya bisa bernafas lega. Setelah dilegalkan, gereja mulai tampil ke permukaan. Bangunan gereja mulai didirikan, misa bisa dirayakan secara terbuka. Para uskup diakui dan dihormati. Bahkan, Konstantinus menyumbangkan tanah dan hartanya untuk pembangunan gereja, termasuk Basilika Lateran yang sampai hari ini menjadi katedral Paus di Roma. Namun, ketika gereja mulai dekat dengan kekuasaan dunia, muncul pertanyaan. Apakah politik akan mencemari kekudusan gereja? Kaisar mulai ikut campur urusan gereja. Ada yang mengangkat uskup seenaknya, bahkan ada yang memaksakan ajaran sesaat demi politik. Inilah awal konflik panjang antara Paus dan Kaisar, antara altar dan juga mahkota. Masalah besar datang dari dalam. Seorang imam bernama Arius mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, hanya ciptaan. Ajaran ini menyebar luas. Tahun 325 Masehi, Konsili Nisea diadakan. Pertemuan lebih dari 300 uskup dari seluruh kekaisaran, dan hasilnya, ajaran Arius ditolak sebagai bidat. Disusunlah Syahadat Nisea, yang masih kita ucapkan sampai misa hari ini. Gereja menunjukkan kebenaran iman tetap dijaga meski hidup berdampingan dengan kekuasaan dunia. Zaman ini juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang kita kenal sebagai Bapa Gereja. Santo Athanasius melawan keras ajaran Arianisme. Santo Basilia Agung, perintis hidup monastik. Santo Gregorius, teolog dan pengkhotbah besar. Santo Agustinus dari Hippo, filsuf dan penulis buku legendaris Confessiones dan Kota Allah. Mereka bukan hanya pintar, tapi berani menjaga ajaran sejati gereja di tengah badai zaman. Tapi jangan lupa, bukan hanya para uskup dan teolog yang berjasa, para ibu rumah tangga yang diam-diam mengajarkan iman ke anak-anaknya, para diakon, biarawan, dan pelayan sederhana yang mendampingi umat di pelosok. Gereja bertumbuh bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta dan pengorbanan. Iman Katolik menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran, dari Afrika ke Eropa, dari Asia Kecil ke Galia, dan semuanya dipersatukan oleh ajaran yang sama, struktur yang kokoh, dan pusat koordinasi di Roma. Gereja menjadi kekuatan rohani dan moral utama dalam dunia Romawi yang mulai runtuh. Tapi tantangan besar menanti. Kekaisaran Romawi Barat akan runtuh dan gereja akan berdiri sendirian. Hari ini kita belajar bahwa gereja Katolik tidak tumbuh karena pedang, tapi karena darah para martir, doa dalam gelap, dan kesaksian yang menyentuh hati. Mau tahu bagaimana gereja menghadapi kejatuhan kekaisaran dan bertahan di tengah kegelapan abad pertengahan? Nantikan part 3-nya. Jangan lupa like, komentar siapa tokoh favoritmu dalam sejarah ini, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah topik ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan tetap semangat dalam iman, dan tetap santai bersama channel Aku Katolik.